Halo penikmat alam dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Irfan Le. Kali ini saya akan berpetualang kembali bersama teman-teman dari mulai menemukan mirip klitoris guys. Udah goblok. ya entah apa itu namanya, mencari tempat sunyi dan sejuk dari hiruk pikuk masyarakat, mengangkat bubu di sungai bawah batu besar tempat dedemit bersemedi, memindahkan batu untuk alas memasak biar rata, kemudian membuat sambal pedas sekalinya bila dimakan matak modal sene, masak nasi liwet yang putih bagaikan salju di musim panas, masak ikan hasil tangkapan yang lumayan nikmat, serta memakannya bersama teman-teman di pinggir sungai dengan nyanyian air yang merdu. Lalu menemukan Menteri Perairan Banjaranyar sedang kerja sendirian di tengah hutan. Yuk, guys. Ayo guys. Kata kucing orang dibawa kemana? Pertama-tama petualangan dimulai dari depan rumah teman saya yang lingkungannya masih asri dan sejuk, dihiasi dengan dedaunan warna-warni dan kehidupannya yang damai. Bahkan saking damainya, dengan seekor kucing pun dia sangat akur sekali, dan bahkan kucing itu diangkat anak olehnya. Ya, walaupun anak tiri sih. Coba lihat, kucingnya aja segede gini. Tat, kan Tat bakal nutulkeun Tat. Ayo cokot. Tat cokot Tat. Tewak. Ya, cek aing bakal nuturkeun sih. Kepercayaan. Ya, teman yang dimaksud adalah sang kameramen ini. Dari tadi dia hariwang akan keselamatan anak tirinya ini. Bahkan saking hariwangnya, dia suudon sama saya bahwa kucingnya mau diculik. Percuma nyulik kucing segede gini, dobol dompet saya nanti beli pakannya. Jalan yang kupijaki ini adalah jalan setapak dan terbentuk menjadi jalan yang agak ngalogak sedikit akibat putaran ban yang memaksa untuk melaju, yaitu tukang melenkai. Biasanya mereka suka lewat sini dengan alunan motor dua tak yang jeritannya mampu membangunkan orang di subuh hari. Ya, orang-orang yang sulit bangun dengan adzan. Sekarang kameramen malah kehilangan jejak saya karena melamun kepikiran kucingnya tadi dibawa. Kayaknya kucingnya hilang deh dimakan bumi. Sampai-sampai tanaman ubi pun malah dia kamera. Tanaman ubi yang hidup di pinggiran pematang sawah yang padinya menunduk seperti orang yang tawadu, bagaikan ilmu padi kian berisi kian merunduk. Terlihat di depan sana juga ada beberapa petani sedang memanen padi, yang mana karena jasa petani kita bisa beli beras, bisa makan, bisa hidup, bisa ibadah, dan bisa molor. Dengan gagah perkasa dan tak mengenal waktu, mereka bekerja keras, sekilas seperti menghidupi keluarganya saja, tapi hakikatnya mereka sedang memberi makan kita. Aduh, kita cangkel banget tuan sang kameramen. Di sisi sawah ini juga terlihat baju yang menggantung seperti hantu yang terbang, apalagi dilihat di malam hari. Ya, ini namanya orang-orangan sawah. Jadi ini gunanya untuk menakut-nakuti burung yang menjadi hama padi. Tapi mereka malahan gak takut dengan itu karena kepala gengnya sangat cerdas dengan strategi untuk mencuri padi. Meski ada satu atau dua yang tertangkap oleh petani, tapi mereka takut dengan pergerakan. Dasar manupiit sialan. Ini namanya warangas, hewan yang mirip semut yang suka memakan kayu, apalagi kayu atap rumah. Percayalah, jika mereka ada di rumahmu, kemungkinan kayu atap rumahmu atau kusen bakal dimakan sama mereka. Kini mereka sedang menuju tempat jajahan yang baru. Di sisi lain, kelakuan mereka emang gitu hidupnya, tapi di sisi lain juga mereka juga merugikan kita, tapi menguntungkan bagi penjual obat hama. Wah, cuan. Kalau ngomong-ngomong masalah cuan, siapa sih yang gak suka cuan? Kalian tahu nggak ini bunga mirip apa? Rasanya mirip sesuatu yang pernah dikenal. Dengan bentuknya yang sangat unik, menjadi daya tarik bagi sebagian orang. Warnanya ungu dan berbeda dengan warna daunnya yang hijau, jadi mudah dilihat dari kejauhan. Dan juga aromanya ada wangi-wanginya dikit, namun tiba-tiba Mirip klitoris guys. Udah goblok. Aduh, kacau. ya, si imut malah menciumnya. Rasanya mengingatkannya pada sesuatu yang dia rasakan, tapi gak sekecil ini. Tapi kok malah dibuang begitu saja, seperti sudah tidak memerlukannya lagi. Kukira buat dibawa pulang dan piparan tieun.
Ternyata belum sampai di tempat juga kita malah menemukan hal-hal menarik di perjalanan ini. Apalagi jika sudah sampai di tempat, rasanya sudah gak sabar lagi ingin sampai ke sana. Meski dengan jalan kaki, ya nggak apa-apa, kita bisa olahraga. Kan mana mungkin jalan sini bisa lewat motor. Kebayang kalau jalan sini pakai motor, paling juga tikus ruk kena sawah. Tapi masih mending juga tikus ruk ke sawah daripada tikus ruk pada jalur kemaksiatan dan ujung-ujungnya tikus ruk ke neraka jahanam. I thought that I had everybody on my side, but I went and blew it all sky high, and now she won't even spare a passing glance, all just because I ripped my pants. Kali ini kita melewati jurang yang agak curam, sampai-sampai kameramen pun kesusahan mengameranya, hingga penonton pun dibuat pusing dengan hasil kameranya. Ya, maklumlah kameramennya takut ketinggian. Tapi jika tinggi dalam kemakrifatan, gak tahu juga tuh dia bakal takut ketinggian atau enggak. Tapi masa iya sih takut ketinggian juga? Ah, sudahlah. Nah, ini pohon pakis. Kalian tahu pohon pakis itu apa? Itu yang pucuknya suka dioseng atau disayur. Rasanya enak banget tergantung yang memasaknya. Tapi bila yang memasaknya bangetnya pika sebelen, sudah dipastikan rasa pasakannya pun pika sebelen juga. Sekarang saya bersiap untuk ambil bubu di bawah batu gede ini. Mungkin batu gede ini tak sebesar dosa kita karena kita dosanya gede banget, apalagi dosa nu teu karasa. Ko mau cek nini mah. Aduh Gusti, dosa naon iya? Jika nu teu boga dosa wae ari sini nih. Konon katanya di bawah batu ini suka dipakai semedi oleh hantu-hantu lokal. Tapi kalau hantu-hantu yang luar negeri kayaknya nggak ada. Mungkin di tempat mereka lebih menarik daripada di sini, karena di luar negeri hantunya cantik-cantik, sedangkan hantu yang lokal jelek banget, mana bau habek lagi. Saya bersiap-siap mengambil bubu di bawah batu ini dengan mengencangkan tali kolor saya supaya dedemit yang genit di sini nggak merosotin celana saya. Meski kencangnya tali kolor saya tak sekencang cintaku padamu, karena cintaku padamu tak akan kendor sampai kapanpun. Di belakang saya Bang Imot sang Dewa Melodi hanya menonton saya, tapi meski begitu seperti kelihatannya gak ngapa-ngapain, tapi dalam hatinya dia berdoa bahwa supaya saya selamat dari bahaya ketika mengambil bubu di bawah batu gede ini. Beliau hanya menonton dari atas batu di sana, tatapannya yang tajam seolah-olah berkata jika saya harus mendapatkan ikan yang banyak, dan dari sorot matanya pun kelihatan bahwa jika saya mendapatkan ikan sedikit, pasti dia bakal kecewa. Namun kita lihat saja hasil dari bubu ini. Bubu yang dulunya tampan mempesona sekarang malah petot dimakan usia, padahal usianya masih muda. Mungkin bubu ini sering tidur dan jarang olahraga. Dan anehnya lagi, di bubu ini malah ada beberapa batu yang masuk. Entah kenapa dia bisa masuk padahal dia bukan makhluk hidup. Dan perasaan mah saya nunda batu cuma satu. Tapi bukan itu saja, kali ini saya agak kecewa karena ikannya cuma dapat 4 ekor dan ekornya pun sangat kecil. Perasaan kemarin strategi saya sudah paling jitu. Mungkin ikan-ikannya kali ini agak pintar karena belajar dari kesalahan kemarin-kemarin. Kayaknya pemimpinnya sekarang cerdas gak seperti pemimpin kemarin. Jadinya ikan yang tertangkap jadi sedikit banget. Tuh lihat, sedikit kan? Saya juga tahu pasti dalam hati Mang Imot rasa kecewanya berdebu-debu banget. Tapi meski ikan yang ku dapat sedikit gak apa-apalah, yang penting ada ikannya. Karena yang lebih besarnya itu bukan hasil pendapatannya, tapi seberapa besarnya kita ketika dikecewakan oleh hasil. Beak waktu, beak tenaga, beak pikiran, hasil cuma segini. Koplok. Lagi-lagi kameramen ada aja kelakuannya, dia malah videoin air. Mungkin karena dia malas melihat saya dapat ikan sedikit, atau mungkin juga dia terpesona oleh pantulan cahaya langit yang cerah, cahaya yang memantul akibat air yang jernih pikirannya. Jadi jika otak kalian ingin jernih, silahkan bercukur dulu di si bapak kameramen ini, karena dengan bercukur rambut otak kalian tak akan kekurangan oksigen. Nah, sekarang saya simpan lagi bubunya. Mudah-mudahan besok si ikan berserah diri akan perangkap bubu ini. Kali aja ada ikan yang blow on yang mau masuk dalam perangkap ini. Terlihat barusan si Bang Imot sang Dewa Melodi malah gilang-gilang kepala. Mungkin dia heran dengan kelakuan saya. Pasti dalam hatinya dia berkata, sudah tahu gak dapat ikan, masih saja disimpan lagi bubunya. Aduh, kumaha ieu barudak euy.
Anjir, lauk di lubang dia aing mah. Tan sabun apa ya? Hah? Sabun apa lah ya? Ya. Ngajelaskeun naon maksud ya? Di googling awal mula batu tercipta berasal dari tapak-tapak yang indah. Kalian tahu nggak? Ini sungai banyak sekali batunya. Bisa dibilang ini adalah sungai berbatu. Jadi batu itu terbentuk akibat proses geologi yang berlangsung sangat lama, tergantung jenisnya. Batuan terbentuk dengan cara yang berbeda. Ada juga yang disebut dengan batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Jadi secara umum batu terbentuk akibat proses alam seperti pendinginan magma, pengendapan, serta tekanan dan panas di dalam bumi selama waktu yang sangat lama. Sekarang kita lanjutkan perjalanannya lagi dengan menginjak batu-batu seperti menginjak kepala orang, namun tiba-tiba ya, Mang Imot menabrakkan senyuman manisnya ke arah kamera. Meski perasaan para penonton campur aduk, percayalah senyum itu adalah sedekah yang paling gampang karena tidak memerlukan biaya apapun. Perlu kalian ketahui, di sini hutannya sangat asri sekali, sejuk dan menenangkan otak. Bahkan siapa saja yang otaknya segar dan bergairah pasti datang ke sini langsung ngantuk banget saking sejuk dan nyamannya. Pokoknya bakalan lupa dengan segala sesuatu, meskipun itu adalah masalah keuangan, masalah percintaan, dan bahkan yang tadinya bukan masalah kini menjadi masalah hingga tak jadi masalah lagi. Di tempat air yang tenang ini, yang ketenangannya mengalahkan orang-orang kaya dengan uangnya. Di dalamnya terdapat ikan yang sedang tidak tenang karena melihat saya. Biasanya ikan-ikan di sini kalau melihat saya langsung ngumpet di bawah batu. Tapi meski begitu, mereka selalu saja terperangkap oleh perangkap saya karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Nah, sama saja dengan kita. Jika kita mengikuti hawa nafsu, pasti kita terperangkap juga di perangkap bubu. Syaiton, ketang, perangkap syaiton. Nah, terlihat di sini ada sesuatu yang putih-putih, tapi putih di sini putih kusam alias putih kotor seperti kotornya atribut kuntilanak dan atribut pocong. Jadi ini namanya adalah tenggek alias siput, tapi menurut kameramen ini bukan tenggek tapi tengek, dibuang huruf G-nya. Entah kenapa bisa seperti itu, mungkin dia malas menyebutnya seperti senal, emer, anuk, hingga anjing. Akibat dia fokus ke tengek, jadinya malah tertinggal jauh oleh saya. Mungkin dalam hatinya entah ada penyesalan atau tidak. Namun gak apa-apalah, yang penting dia happy. Lumpat atuh sia teh kameramen ti soledatna paling baraseuh bajuna. Tapi bukannya dia lari, dia malah terfokus lagi dengan keindahan alam. Mungkin akibat kemarin dia habis dicukur di Peri Astar, jadinya pikirnya sejuk hingga otaknya terisi oleh oksigen murni. Ditambah lagi oksigen di hutan seperti ini jauh dari polusi, jauh dari masalah, jauh dari maksiat, dan asalkan jangan jauh dari Tuhan. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di tempat tujuan. Di jalan kita telah banyak mendapatkan sesuatu yang unik yang patut diucapkan dan patut diobrolkan, sehingga menambah wawasan pengetahuan kita bahwa di Banjaranyar ada hal-hal yang menarik, sehingga membuat kita menjadi tertarik dengan ketertarikannya. Dan di sini rencana mau menggotong batu. Saya berdoa dulu supaya mendapatkan kekuatan taijutsu untuk mengangkat batu ini. Rencananya mau dipindahkan untuk alas memasak karena batu-batu di sini yang lainnya sangat garinjul sekali alias gak rata. Takutnya nanti ketika memasak pasakannya jadi bahaya alias mawur. Tapi bukannya saya membantu, malah membiarkan Mang Imot mengangkat beban kehidupan itu sendirian. Tapi ternyata dia tak sanggup menahan beban itu. Sekarang giliran saya untuk menggulingkan kekuasaan batu ini. Pertama-tama saya pasang kuda-kuda dulu, lalu menggulingkannya dengan sekuat tenaga. Alhasil doa yang tadi dipanjatkan ternyata dikabul juga. Sementara Mang Imot sang dewa melodi alias kesatria bergitar malah menonton dan tersenyum. Mungkin dia ingin balas dendam karena tadi dia tidak saya bantu. Nah, sekarang dia ingin mencobanya. Pasti dia sekarang penasaran apakah efek ijabah doanya masih ada atau tidak.
dari deket lima. Ya, ternyata doanya masih dijabah. Buktinya dia yang tadinya nggak kuat menahan beban kehidupan dan beban pikiran ini menjadi kuat dan tak terkalahkan. Dengan tekadnya yang gigih serta usaha yang keras, akhirnya beliau berhasil menggeserkan batu yang keras kepala itu yang tadinya nggak mau bergeser sedikit pun. Lah dia. Itu miring mah. Kira-kira sampai dah nonton. Ada soal mana nonton? Kira-kira sampai dah naon? Batunya jadi kotor. Oh iya. Itu betul-betul itu deh. Nah, Biasanya herang. itu kunaon begitu. Ting, ini ngubah kurang angkat mot. Miring kan tadi tadi. Iya lempeng bos. Buatan di video kita poho aing. Ayo nang Can. Enggak so tadi ge. Buka ya, udah balik eta hapus per. Orang rek mau muter muka. Abang. Set. Kita bener. Pakai ber. Hah? Ini mau ongkos nih. Kita bersihin dulu ikan. Kudu dibersihkeun asa bersihan. Asa bersihan karek goyahan. Eta jeronan geus. Guys, Oh di. geus diuyahan. Temongkeun mot. Copot hiji mot. Kuleungeun ulah di kanyang gresek. Tahu ke laut. Kuleungeun dicokot. Itu. Kotor lu. Kuleungeun so. Oh, cokot. Itu tah. Cokot hiji. Bau kan? Anjing. Saan asin deh. Mang kameramen malah memisahkan ikan untuk dirinya sendiri karena dia nggak mau banyak garam. Menurutnya rasanya seperti bukan makan ikan saja jika terlalu banyak garam. Walhasil kelakuannya ya seperti itu. Kacau. Pasti dalam hatinya dia bilang koplok karena Mang Imot bilang kacau. Emang agak beda dari yang lain si Mamang ini. Beliau mengumbah ikannya hingga bersih dulu karena ingin garam versi dirinya sendiri. Tapi meski begitu nantinya juga ikannya malah digoreng bareng dan menyatu dengan yang lain. Saya juga bingung dengan kelakuan si Mamang ini, apalagi si Mamang gitar yang itu. Seolah-olah pertemanan yang rumit dengan versi berbeda. Kayaknya si Mamang kameramen belum dicukur, jadinya kepalanya selalu kepanasan dan biasanya beliau suka amuk-amukan tubuh. Kadangkala batu pun dia marahi. Mau gelas per? Mawa na plastik. Saya candi saya. Nah, tumben. Saya nak tiru je. Ayo pina aqua. Bisi kemari teh buat kurang cair. Oh, Ya. saya nama kena aku langsung itu. Tapi geus ngumbah. Nah. Iya. Tadi kita telah memindahkan batu yang keras kepala, tapi perjuangan malah sia-sia karena di tempat batu yang dipindahkan tadi malah terkena panas sinar matahari. Ya, meski panasnya gak seberapa seperti di padang mahsyar, tapi hoream ari kudu kapanasan mah, mendingan pindah dulu ke sini. Dan sekarang malah saya yang berdebat dengan si Mamang bergitar ini perihal alas untuk memasak rata atau tidaknya, sehingga saya mengukurnya dengan air. Sudah letik kita mun dino ieu mah bakal kacau. Karep lah aing. Mun dipernahkeun. Ngopi dulu. Ini juga Oh, ulah ditemongkeun. kamu dah sudah ber. Menong. Merekna ulah ditemongkeun. Desa tahu orang mah ya. Biasanya kok dibaji. Tahu ke kota aja. Dibaji. Ini komplit. Kacau. Abang. Abang. Barusan Bang Imot berteriak abang-abang, entah itu maksudnya apa. Mungkin teringat ada seseorang yang memanggilnya seperti itu, tapi itulah kisahnya.
Kedengarannya seperti ada suara pakai ceces dari gas ini, takutnya bisa kebakar nantinya. Jadinya saya mengeceknya dulu, barangkali ada sesuatu yang keluar. Abang. Oh ya lauk sih, Mat. Sekarang saya mau memanaskan air dulu, tujuannya untuk meniuh kopi, karena jika camping tanpa ngopi itu hukumnya makruh. Entah kenapa kameramen selalu penasaran dengan hal yang agak nyelempet galaksak gini. Emang sih orangnya selalu penasaran dengan hal-hal baru, penasaran dengan kesalahan orang lain, penasaran dengan aib orang lain, penasaran dengan sudahlah. Tapi akibat rasa penasarannya itu, dia bisa mengerahkan kamera ke hal-hal yang tidak diduga-duga dan disangka-sangka. Sekarang saya mau ngopi dulu. Sebelum ngopi pasti bikin dulu, karena semuanya nggak akan ada yang instan. Begitu juga hidup kita harus berproses dulu, karena semuanya harus dengan tenaga, pikiran, dan waktu. Maka hargailah prosesnya. Koplok. Tah, tengah gola. Airnya telah mendidih seperti mendidihnya otak kameramen ketika mendapatkan pikiran yang tak terpikirkan oleh logika. Apalagi ketika pikiran dipaksa berpikir pada logika, tapi logika sendiri tak pernah mau sejalan dengan pikirannya. Kadang logika emang sialan dan koplok. Jalan Anap. Arahnya petualangan. Hah? Kurang deh. Sode, data sode. Buruk dia. Entah kenapa itu kameramen ngacaprak sorangan berbicara dengan seseorang yang tak terlihat oleh mata telanjang. Tapi saya dan Mang Imot hanya bisa tertawa dan menertawakannya. Mungkin dia bisa melihat seseorang tanpa terhijab oleh jarak, dan telinganya bisa mendengar tanpa terhijab juga oleh jarak. Emang rada sakti sih memang ini. Iya, daun salam. Itu paling ngaliwat ya tadi pembang. Palingan iya. Tuh hari mau cungkir mau centong lanjut ya. Itu mau centong teh mau cung wae. Iya. Baik atuh mot karantiun. Nah, ini yang dikupas adalah bawang. Di bawah teriknya matahari yang panas, Bang Imot mengupas bawang yang sengaja diambil dari Garut, yaitu kampung asal dari si memang kameramen ini. Biasanya di Garut itu selalu banyak sayuran. Dengan tangannya yang terampil dan lihai, dia pandai menggunakan pisau dapur. Ternyata jari jemari yang biasanya memetik senar melodi kini digunakan untuk mengupas bawang. Seperti mengupasnya dosa-dosa kita yang menyelimuti akibat kesalahan yang dilakukan berulang-ulang. Kini kameramen pun mulai bosan dengan orang yang memotong bawang. Kini dia mencari keunikan lain yang lebih unik, namun tiba-tiba ya, dia menemukan sesosok manusia di tengah hutan sendirian. Beliau ke hutan saja memakai kemeja. Mungkin kalau ke hutan yang lebih dalam pasti pakai dasi dan jas. Jadi beliau ini adalah Menteri Perairan Banjaranyar. Beliau yang mengurusi air untuk bisa mengalir ke rumah-rumah di Banjaranyar, yang mana dengan air itu orang-orang bisa mandi, bebersihnya seadus, wudu, tuluy, sholat. Dengan sendal capitnya yang warnanya sudah pudar dan hampir putus, beliau terus mengupayakan agar airnya bisa sampai ke Banjaranyar. Wah, sangat besar sekali jasa si bapak ini. Mana nu maturan, mana nu mere udu deui. Tapi terlihat juga kaki dengan hiasan sendal capit itu malah seperti nginjak kepala orang yang lagi keluar dari lubang. Wek 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 wek. Kebayang juga kalau malam-malam cai saat harus neang cai ke tengah hutan, apalagi liwat cadas ngampar dengan jurang yang tinggi sekali, yang bila mana soledet bakal jatuh. Wow, airnya besar sekali seperti harapanku padamu. Kayaknya jika sampai ke pelemburannya sebesar itu mungkin akan cukup, tapi karena jarak dan hambatan jadinya tekanannya nggak besar ketika sampai. Alhasil airnya kadang harus diirit-irit dalam pemakaian. Kerma buruh naletik asruk-asrukan hese iuran deui nu makena. Namun dengan betisnya yang mulus dan berbalut sendal capit yang menurutnya keren, beliau menahan tekanan air.
Kemudian setelah hal itu selesai, sang kameramen mengajak sang menteri untuk makan dulu karena beliau dari rumah belum makan, padahal tadi makan dulu saja dari rumah. Dak kalau gering mah batur mual milu ngabiayaan, tapi katanya dia berangkat rusuhan karena ada yang ngaruh rusuh karena airnya nggak sampai ke salah satu rumah. Nah, di sini sang kameramen malah pungak-penguk karena takut ketinggian. Aduh, aing mengadiri weh dewae. Coba. Siapa pengorbanan aing gak itu ka dia. Kameramen pun malah ngacaprak karena sama-sama belum makan dari rumah. Begitulah manusia, jika belum makan suka murang maring tepuguh. Kadang-kadang batu juga dimarahi sama dia mah, saking akalnya nggak masuk. Maksud saya nggak masuk akal. Si Kehet berani. Rasa etik. Dina leuwih itu. Itu tuh barolong jika nanti kalabur deui. Dia mah urangnya bener munda. Ini adalah pisang belen dengan jumlah cabai yang bukan sedikit. Ini bisa dipastikan bakal modal sene jika lambungnya nggak sanggup menahan beban panasnya cabai dalam perut. Mustang. Pula atuh sensor. Kayaknya sang menteri perairan agak bingung karena pas datang ternyata belum matang. Walhasil malah sebat dulu. Aduh, ngeselin banget sih kameramen. Malah PHP. Ini dibengket. Dibengket itu adalah diikat, entah apa yang harus dibengket. Mungkin sesuatu yang amburadul seperti akhlak kita yang amburadul, makanya harus dibengket dengan keimanan. Sudah ngegolak tapi belum matang. Kayaknya kita harus bersabar dulu menghadapi ujian perut keroncongan. Meski tak seberat menahan ujian dengan sendal capit yang hampir putus, dengan bercak alami warna biru dan bintik-bintik warna hitam serta warna tanah alami di setiap sudutnya, beliau mengarungi hutan, sungai, jurang, dan jalur ekstrim. Namun dengan warna alasnya yang putih dan sudah menunjukkan warna yang di dalamnya biru dengan bagian di jari kakinya, menandakan bahwa sandal tersebut sudah sering dipakai dalam waktu yang cukup lama, sehingga lapisan putihnya mulai terkikis dan warna biru di bagian dalam mulai terlihat, terutama pada area tumpuan jari kaki, dan menandakan pula sandal itu telah menemani begitu banyak langkah, hingga jejak waktu yang terlihat jelas pada bagian yang paling sering menahan pijakan jari kaki, hingga bukan lagi sekedar alas kaki, melainkan saksi bisu perjalanan panjang miliknya. Saya pun ngasaan nasi yang hampir matang, takutnya habis itu askeneh ataupun tutung, dan di sini Mang Imot juga ikut-ikutan ngasaan sangu, tapi dengan anggukan kepalanya menandakan bahwa nasi itu sudah cocok untuk disantap. Buka kana pun kena tong jahit. Nama ulah dibukin nih tadnya. Kini tinggal mengambil bawang dan cabai yang sudah matang, karena kalau sudah matang digerus di atas cowet pun akan jadi mudah dan tak membutuhkan tenaga yang ekstrim. Kali ini kameramen dan Mang Imot sedang menguyahi sambal. Di sini terlihat mereka berdebat lagi masalah garam. Saya pun heran dengan kelakuan kameramen. Kenapa sih dia harus selalu berdebat masalah garam? Mulai dari menggarami ikan, nasi liwet, sampai-sampai sambal pun dia rese banget masalah garam. Kayaknya ini kameramen harus dicukur juga di Peri Asgar agar otaknya dapat oksigen dan berpikir jernih. Abang Imot menunjukkan minyak curah hasil panen sawit orang lain. Jadi nantinya minyak ini akan dipakai untuk menggoreng ikan, karena dengan digoreng rasanya akan lebih nikmat. Terlebih lagi dimakan di sisi walungan yang mana atasnya ini adalah astana kuburan yang besar. Terus Ayo lauk makan tarempo mangkos gede. Nanti godangan sakit ya gerak. Kaki cukupnya. Itu gel dung itu siapa orang ngabri. Sekarang saatnya untuk menggoreng ikan. Jadi jika digoreng garing nanti rasanya enak.
kalau makan enak nantinya nggak gering dan gerang-gerung. Dan yang anehnya lagi, ikan yang tadi dipisah oleh kameramen yang diberi garam sendiri malah disatukan lagi dengan ikan yang lainnya. Sungguh aneh sekali logika sang kameramen ini. Saya juga bingung dengan kelakuannya, bahkan dirinya sendiri pun juga heran dengan kelakuannya. Bapak Menteri Perairan dengan kemejanya yang rapih tanpa dasi dan dengan balutan sendal capit biru yang sudah bolong bagian ibu jarinya kini sedang membakar sampah-sampah daun kering, karena katanya jika lingkungan kita bersih dan asri, pikiran pun akan sejuk dan terasa nyaman, apalagi jauh dari hiruk pikuk masyarakat dengan kesibukan yang berbeda-beda. Ikan yang tadi digoreng pun hampir matang, terlihat jelas warna kuning alami akibat matang itu. Dan di sisi lain, sambal yang menjadi andalan sang kameramen telah beres digerus dan telah menjadi satu kesatuan sambal yang sulit dipisahkan. Ayo tanggalon, tanggalan bisa naik ke kamera, woi. Aneh. Ahmad, balikan mas. Kita mau dimajing laku barau kia aja, hanya dia. Kelihatan tadinya, kecilnya. Terlihat saya sedang menghadap penggorengan, meskipun Abang Imot yang sedang menghadapi penggorengan. Karena matang dan gosongnya ini adalah tanggung jawab Abang Imot, karena kita punya tugas masing-masing. Jadi semuanya bekerja untuk menciptakan momen yang indah dan tak terkalahkan keindahannya dengan orang-orang di luar sana. Apalagi di tempat ramai dengan nyanyian motor dan mobil. Tapi kalau di tempat sepi gini juga malam-malam mah takut juga, apalagi sendiri. Ditambah lagi di atasnya ini adalah makam Astana Gede. Pak Menteri juga sedang membereskan dan mempersiapkan untuk makan-makan. Dengan tatanannya yang rapih, dia merapihkan tempat untuk makan, karena makan juga harus dipersiapkan. Terlebih lagi di dekat teriknya matahari dan hangatnya dudukan yang hangat juga. Sebagian ikan sudah matang dan dicicipi olehnya. Mungkin beliau sudah gak sabar ingin makan. Mungkin beliau lelah alias capek habis membetulkan jalur air ke kampungnya. Ditambah lagi buruhnya yang letik dan numere udud-udud acan. Namun ternyata di saat sudah mau makan, beliau malah menghilang. Katanya tadi mah istirahat dulu, lalu sekarang beliau melanjutkan pekerjaannya, yaitu membetulkan air yang belum betul. Kalau tahu gitu, tadi dikasih makan dulu. Mungkin dia sungkan untuk mengatakannya. Ya begitulah, sungkan berbicara, perut keroncongan. Nasi putih alias liwet yang melambangkan putih dan sucinya hati Bang Imot dengan ketulusan cintanya pada malah ngomongin Bang Imot. Nasi putih alias liwet yang melambangkan ikhlasnya orang yang ngaliwet menjadi saksi bahwa jika sebuah pekerjaan yang dilakukan dengan ikhlas akan menghasilkan hasil yang berhasil. Jadi inilah hasilnya dengan meminimalisir kerak. Nah, ini dia Bang Imot. Meski baju dan celananya hitam, tapi hatinya putih bersinar dengan membawa ikan hasil ngegorengnya. Kebayang kalau barusan berjalan tijalike, pastinya ikannya akan mawur dan sang kameramen pun akan murang-maring tepuguh nantinya. Terlihat di atas daun pisang yang entah milik siapa, ada sambal, kerupuk, daun singkong yang entah milik siapa, lalu ada sambal hasil kameramen hingga nasi liwet yang putih. Dan tak lupa juga goreng ikan. Dan ini pun siap disantap. Nah, sekarang kami siap menyantapnya. Nasi liwet yang masih hangat, ikan goreng yang matang sempurna dengan warna keemasan, daun singkong rebus yang hijau segar, serta sambal yang pedas menggugah selera. Semuanya tersaji sederhana di atas hamparan daun pisang. Pemandangan yang mungkin terlihat biasa, tetapi bagi kami inilah hidangan yang terasa begitu istimewa setelah melewati perjalanan dan aktivitas seharian di alam. Harumnya nasi liwet langsung menyerbak begitu tutup panci dibuka. Asap hangat perlahan mengepul membawa aroma rempah yang berpadu dengan wangi daun pisang.
Ikan hasil tangkapan yang telah dibersihkan, dibumbui, lalu digoreng hingga renyah, kini siap dinikmati. Daun singkong rebus menjadi pelengkap yang sederhana, namun selalu cocok dipadukan dengan sambal yang pedas dan gurih. Semua hidangan ini tersusun rapi di atas daun pisang, membuat suasana makan terasa lebih alami dan menambah cita rasa yang khas. Perut yang sejak tadi menahan lapar seakan tidak sabar untuk segera mencicipi setelah memasak dengan penuh kesabaran. Akhirnya tibalah saat yang paling dinantikan, yaitu menikmati hasil usaha sendiri. Setiap suapan terasa begitu nikmat. Nasi liwet yang pulen berpadu dengan gurihnya ikan goreng, lalu ditambah sedikit sambal dan daun singkong rebus, menciptakan perpaduan rasa yang sederhana tetapi begitu memuaskan. Tidak ada makanan mahal, namun kenikmatan yang kami rasakan sulit digantikan oleh hidangan apapun. Di sekeliling kami hanya ada hamparan pepohonan hijau, suara dedaunan yang tertiup angin, aliran air yang mengalir tenang, serta kicauan burung mania, yaitu kicau-kicau mania yang menemani suasana. Udara yang bersih dan sejuk membuat selera makan semakin bertambah. Tidak terdengar suara kendaraan, tidak ada hiruk-pikuk kota, hanya suara alam yang menenangkan hati dan pikiran. Momen seperti ini benar-benar menjadi pengingat bahwa alam selalu memberikan ketenangan bagi siapa saja yang mau menikmatinya. Makan bersama di atas daun pisang juga menghadirkan suasana kebersamaan yang hangat. Tidak perlu piring mewah ataupun peralatan lengkap. Kesederhanaan justru menjadi bagian dari keindahan perjalanan ini. Semua terasa lebih akrab, lebih dekat, dan lebih bermakna. Setiap orang menikmati hidangan dengan penuh rasa syukur karena semua ada yang di hadapan kami merupakan hasil dari usaha, kerjasama, dan nikmat yang telah Allah berikan. Perjalanan ini memang cukup melelahkan, mulai dari menyusuri jalan setapak, mencari lokasi yang tepat, menyiapkan peralatan memasak, hingga akhirnya makanan siap disajikan. Namun semua rasa lelah itu seakan hilang ketika melihat hidangan sederhana ini terhampar di atas daun pisang. Inilah hadiah terbaik sederhana yang dilahirkan. Momen makan seperti ini bukan hanya tentang mengenyangkan perut, tetapi juga tentang menikmati setiap proses yang telah dilalui, dari mulai mencari bahan, mengolahnya dengan peralatan sederhana, menyalakan api, menunggu makanan matang, hingga akhirnya bisa menyantapnya bersama. Semua proses tersebut memberikan pengalaman yang tidak akan terlupakan. Semoga perjalanan sederhana ini bisa menjadi pengingat bahwa kebahagiaan tidak selalu berasal dari sesuatu yang mahal atau mewah. Terkadang kebahagiaan hadir ketika kita bisa menikmati sepiring nasi liwet hangat, ikan goreng yang gurih, daun singkong rebus, dan sambal pedas di tengah alam yang masih asri. Dengan hati yang penuh syukur, kami menikmati setiap suapan sambil mengagumi keindahan ciptaan Allah yang begitu luar biasa. Semoga perjalanan ini membawa manfaat, menghibur, dan menjadi inspirasi bagi siapa saja yang menyaksikan untuk lebih mencintai alam, mensyukuri setiap nikmat, serta menikmati hidup dengan penuh kesederhanaan. Akhirnya makan pun telah selesai. Kini saatnya kita pulang. Ternyata kebahagiaan itu bukan cuma tentang berhubungan dengan uang saja. Meski begini dan nggak begitu, hanya makan di tengah hutan saja kita bisa mendapatkan kenyamanan, kenikmatan, bahkan ketunduhan pun kita dapatkan. Kalau bicara capek sih, ya tapi capek juga. Tapi capek juga ada hasilnya. Buktinya otak yang agak oleng dikit, yang memikirkan ketidakadilan dunia ini, bisa ngepres kembali seperti ngepresnya otak ketika ketemu denganmu yang ada di ujung sana. Walaupun aku ada di ujung sini. Emang gak adil ya dunia ini, dasar dunia sialan. Gua udah capek-capek, yang lain punya orang dalam gak capek-capek amat, bisa sudahlah, liar pokoknya nama liar. Dari semenjak Pak Menteri Perairan melarikan diri dari makan-makan hingga kini saya belum bertemu beliau kembali. Bagaimana kabarnya di sana? Mana sendirian lagi? Gak ada yang nemenin. Mungkin jika beliau lapar, kayaknya sendal jepit pun dimakan juga kali ya. Tapi mana mungkin dimakan karena nggak bawa nasi. Padahal tadi nasinya banyak. Karena banyaknya nasi terpaksa kita makan-makan sampai habis. Mana kita kurus-kurus lagi. Aduh, kepapalah buat cadangan makanan nanti. Jadi makan malam gak usah makan. Kalian tahu nggak? Di sini Bang Imot berbaik hati, membabat rumput-rumput liar yang menghalangi jalan. Wah, beliau patut diberi pahala. Berkat beliau, jalan yang susah dilewati pun bisa dilewati. Jalan sulit mah lewat pokoknya mah. Dengan gagah berani dan dengan golok hasil minjam, dia membabat semua yang ada di hadapannya.
Mungkin hal seperti ini mah sepele bagi dia. Dia mah udah terbiasa babat-babadan mah, apalagi membabat hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Pokoknya mah godaan setan yang terkutuk mah gak ada apa-apanya. Kayaknya sih, soalnya saya nggak tahu persis juga. Wek. Nah ini nih si kameramen kesusahan naik karena tangannya membawa kamera. Ya begitulah resiko jadi kameramen, dituntut untuk perfeksionis. Kadang-kadangnya kena kamera. Si anjir eta damegan kan jejek deui. Lihat, ekstrim banget kan? Si kameramen terpaksa sebenarnya jalan sini karena beliau takut ketinggian. Apapun itu, segala sesuatu yang berhubungan dengan tinggi badan, tinggi hati, tinggi sosial, tinggi jabatan, tinggi pangkat, tinggi derajat, tinggi martabat, tinggi kedudukan, tinggi ilmu, tinggi pendidikan, tinggi akhlak, tinggi budi pekerti, tinggi cita-cita, tinggi semangat, tinggi harapan, tinggi prestasi, tinggi kualitas, tinggi nilai, tinggi harga, tinggi resiko, tinggi tekanan darah, tinggi suhu, tinggi gelombang, tinggi gunung, tinggi langit, tinggi bangunan, tinggi pohon, tinggi muka air, tinggi penghasilan, tinggi popularitas. Bahkan katanya dia itu takut jatuh. Ya resiko kalau jatuh mah asal jangan jatuh. Kalau takut unggul mah gak apa-apa. Nah ini adalah irigasi buat sawah di desa Banjaranyar, tapi bisa buat kolam juga sih. Airnya jernih banget, pasti padanya subur-subur. Nah kalau jalur air yang untuk masyarakat ada di atas sini. Kapan-kapan kita lihat ya teman-teman. Jika kalian mau lihat-lihat, like, komen, dan subscribe dong. Nanti saya bakal semangat. Kan segala sesuatu itu harus ada semangatnya. Apalagi penyemangat hati yang tadinya nggak mod pun jadi mod-modan. Coba saja tanya sama Bang Imot. Ini kameramen kenapa sih dari tadi kamera diarahin ke langit terus? Katanya takut ketinggian. Malah kamera yang tinggi-tinggi. Kumaha sih? Tuh lihat, lewat yang gini aja dia mah ngerekok dulu. Sebenarnya dia bingung mau lebih ke kanan takut basah, lewat pinggir ini takut tinggi, jadi serba salah. Namun karena dia orang yang gak mau basah-basahan, terpaksa lewat sini juga. Nah irigasinya panjang banget kan. Saya heran kameramen sampai ketinggalan jejak saya. Aduh gimana mau ngikutin jejak ya kalau selalu ketinggalan mah. Apalagi ngikutin jejak para ulama dan para guru. Ngikutin jejak yang kayak gini aja dia mah ketinggalan. Dan barusan juga dia malah terpesona dengan pemandangan sawah yang ada saungnya yang dihiasi dengan bapak-bapak yang sedang ngerambet. Dan sekarang serius, dia kehilangan jejak dan malah menemukan karung yang sedang berdiri dengan gagahnya di pinggir jalan setapak. Namun tiba-tiba, ya cek aing ge, si eta mah kitu, tekop manggih nu aneh, pasti diilikan. Sudah tahu itu rumput, mana mungkin ada yang lainnya. Aduh, ya kelakuan. Nah, kelihatan nggak? Itu yang panjang adalah selang yang disambung dari sedang besar tadi, yang dibetulkan alias dibenerin sama Menteri Perairan tadi. Jadi jalannya lewat sini jauh sekali ya perjalanan air. Namun begitulah, air yang di sananya meledak-ledak, tapi kalau sudah jauh berjalan tenaga airnya melempem. Nah begitulah, mungkin air juga capek selalu mengalir. Oke guys, cukup sekian saja dari video kali ini. Nantikan video selanjutnya dan keseruan lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.